Sabana ibarat sebuah negeri tanpa atap. Di sini, langit seolah lebih dekat pada tanah, menyentuh punggung para gajah dan membelai surai para singa. Ia menjadi semacam teater alam paling megah, tempat di mana kehidupan dipertontonkan dalam bentuk paling jujur. Lahir, tumbuh, memburu, bertahan, lalu menemui kematian. Sabana adalah ekosistem yang menyatukan beragam elemen kontras. Satu sisi, ia bukan hutan, tetapi di sisi lain juga bukan padang pasir. Sabana dapat ditemukan di beberapa benua, tetapi Afrika adalah simbol sejatinya, terutama wilayah seperti Serengeti di Tanzania dan Masai Mara di negara Kenya. Dua lanskap yang menghidupkan gambaran paling liar tentang sabana dalam benak manusia. Apa yang membuat sabana berbeda dari tempat lain adalah tidak ada banyak tempat bersembunyi. Setiap makhluk yang hidup di tempat ini selalu terbagi dalam 3 kategori, yaitu mangsa, pemangsa, dan para penunggu kematian seperti burung herring. Semuanya bergerak dalam satu koreografi alam yang saling bertautan. Singa berburu zebra, dan zebra menghindar dari singa. Sementara itu, burung herring menunggu hasil perburuan. Namun, sabana bukan sekedar bentangan tanah dengan binatang liar. Ia adalah sistem kehidupan yang kompleks, tempat simbiosis dan kompetisi berdampingan, tempat setiap makhluk berkontribusi dan sekaligus menjadi ancaman bagi yang lain. Dan disinilah kehidupan menjadi sirkus abadi antara kelahiran dan kematian. Di sabana, musim hujan biasanya datang antara bulan Maret hingga Mei, kemudian kembali lagi dalam periode pendek antara Oktober dan Desember. Ketika hujan pertama menetes di tanah ini, kehidupan seolah terbangun dari tidur panjang. Rumput-rumput yang sebelumnya tampak kering bagai jerami berubah menjadi hijau dalam hitungan hari. Untuk para herbivora seperti zebra, nyumbu, antelop, dan kerbau, musim ini adalah musim pesta. Padang rumput menyediakan makanan yang berlimpah dan air tersedia di banyak titik. Rumput segar yang kaya akan protein memperkuat tubuh mereka, yang akan sangat penting dalam menghadapi perjalanan migrasi serta perkawinan. Pada musim inilah banyak hewan memilih untuk melahirkan anak-anak mereka. Di Serengeti, ribuan anak nyumbu lahir hampir bersamaan, menciptakan fenomena luar biasa yang disebut sebagai baby boom sabana. Dalam 1 atau 2 minggu, ribuan bayi nyumbu berdiri dan belajar berjalan. Karena jika tidak, mereka akan tertinggal, dan itu berarti kematian. Musim hujan juga membawa bahaya yang mengancam. Saat musim hujan, lumpur akan menghalangi perairan. Air itu akan mengundang predator lain dan meningkatkan risiko penyakit. Tetapi di atas segalanya, ini adalah masa subur, masa keemasan di mana harapan menyala di setiap sudut sabana. Tetapi, semua pesta dan keindahan itu tidak pernah bertahan lama. Karena sekitar bulan Juni hingga September, sabana memasuki masa yang berbeda, yaitu musim kemarau, di mana air harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Matahari yang membakar daratan tanpa ampun membuat rerumputan meranggas dan mengering. Tanah merekah dan sumber air menyusut dengan drastis. Dan ini menjadi musim pertarungan,
di mana tidak semua hewan mampu untuk bertahan. Ketika air telah langka, makhluk sabana melakukan perjalanan panjang ke tempat-tempat yang masih menyimpan sumber kehidupan.